Dan begitulah Ibrahim melaksanakan dakwah. Ia tidak menetap di suatu tempat untuk mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggalkan berhala dan juga tidak melaksanakan ruku dan sujud kecuali kepadanya. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Nabi Ismail pun melakukan pendekatan kepada kaumnya. Ia mengajarkan mereka dan membersihkan akidah mereka dari kesyirikan, serta tidak menyembah berhala sampai akhir hayatnya. Dan ketika ia melihat wanita dari kaum Amalik, ia pun menikahinya. Sampai suatu ketika datanglah Ibrahim ke Mekah. Lalu Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail, "Apa makanan dan minumanmu?" Istri Ismail menjawab, "Kami sedang dalam keadaan susah serta tidak ada makanan dan minuman. Kami bahkan tidak punya sayuran dan air minum ketika kami dalam keadaan fakir." Nabi Ibrahim pun bersedih atas apa yang ia dengar dari istri anaknya, bahwa ia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim pun berkata, "Katakanlah kepada suamimu agar merubah pondasi rumahnya." Dan ketika Ismail pulang, ia berkata kepada istrinya, "Apakah telah datang seseorang untuk menemuiku hari ini?" Ia lalu menjawab, "Ada hubungan apa antara engkau dengan tamu itu?" Ismail pun menjawab, "Apakah ia meninggalkan sesuatu atau meninggalkan pesan untukku?" Lalu istrinya pun menceritakan apa yang terjadi. Ismail pun berkata kepadanya bahwa tamu itu adalah ayahnya. Kemudian ia mentalak perempuan Amalik tadi setelah paham atas apa yang dimaksudkan ayahnya. Ismail pun mengajukan untuk menikah lagi dengan seorang wanita pengembala kambing, dan ayahnya pun menerimanya. Nabi Ibrahim pun datang ke kediaman Ismail dan berkata, "Assalamualaikum, apakah ada tuan rumah di sini?" Istri Ismail yang kedua pun menjawab, "Apakah ada yang bisa kubantu tuanku?" Ibrahim pun berkata, "Apakah kau menerima tamu dan memuliakan tamu? Apakah kau mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada tamumu?" Istri kedua Ismail pun menjawab, "Ya, insya Allah, masuklah dan makan serta minumlah." Ibrahim pun lalu bertanya lagi, "Apa makanannya?" Istri Ismail menjawab, "Susu dan air." Ibrahim pun bertanya kembali, "Apakah ada roti dari tepung atau dari gandum?" Istri Ismail pun menjawab bahwa mereka mempunyai itu semua. Ibrahim pun berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kalian dengan makanan ini." Istri Ismail pun berkata, "Masuklah wahai Syekh, aku punya air Zam-Zam. Basuhlah wajah dan kepalamu untuk meringankan panas di jalan. Silakan." Ibrahim pun lalu berkata, "Kalau seseorang yang punya rumah ini datang, katakan kepadanya bahwa aku adalah ayahnya. Dan katakanlah kepadanya untuk jangan melepaskan dan kukuhkanlah pondasi rumahnya, karena itu adalah yang terbaik untuknya." Ketika Ismail pulang dan istrinya bercerita kepadanya tentang apa yang dikatakan ayahnya kepadanya, Ismail pun berkata, "Kamu adalah pondasi rumah ini dan ayahku telah meridhoimu." Dan datanglah wahyu kepada Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkat dan membangunkan pondasi Bait Haram dan membersihkan Baitul Haram untuk orang-orang yang tawaf dan beritikaf serta orang-orang yang ruku dan sujud. Ismail pun bersyukur dan mendengar serta melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan dengan datangnya wahyu tersebut, bahwasanya itu adalah rumah Allah di bumi, itu adalah kemuliaan bagi Ibrahim. Ibrahim pun langsung melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu Ibrahim dan Ismail pun mulai membangunnya. Ibrahim mengangkat bata merah dan meratakan tanah.
Dan Ibrahim pun meninggikan qawaid Baitul Haram. Dan ketika selesai pembangunannya, ditetapkanlah rukun-rukun Ka'bah yang menghadap ke kanan. Ia berkata, "Ini adalah kanannya Ka'bah, dari sinilah dimulainya tawaf. Dan barang siapa yang masuk Ka'bah, ia akan memulainya dari rukun ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan wahyu kepada Ibrahim untuk mengajak manusia berhaji kepada Baitul Haram. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dan menjadikan posisi yang Nabi Ibrahim berdiri di sana sebagai mushola, sampai datanglah manusia dari segala penjuru bumi. Nabi Ibrahim pun mengajarkan haji dan rukun-rukunnya kepada manusia dari mulai tawaf kudum, tawaf ifadah, dan juga tawaf wada. Nabi Ibrahim dan Ismail pun berjanji untuk menghidupkan Baitul Haram dan berkhidmah kepada orang-orang yang berhaji. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ka'bah adalah tempat yang pertama kali dibangun di bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kebanyakan kaum dan tempat-tempat di muka bumi lain dibuat untuk bermaksiat kepadanya, maka stabillah suasana dan kehidupan di Mekah. Nabi Ibrahim menetapkan hukum-hukum sesuai apa yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membedakan antara yang kuat dan lemah, juga tidak pelit antara orang-orang yang kaya kepada orang-orang miskin. Dan ini terus berlanjut sampai ke-12 keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ishak pun menikah dan mempunyai anak, dan inilah kabar bahagia yang diberikan oleh malaikat kepada Ibrahim dan Hajar, yaitu kelahiran Nabi Yakub alaihi salam. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون